Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa belajar bersama, bersamai oleh Majelis Taklim Al-Qalbu. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang overthinking, dalam arti bagaimana manusia mengendalikan pikirannya agar tidak terlalu berlebihan ketika dia menyikapi interaksi dia dengan orang lain. Termasuk diantaranya adalah agar dia tidak berlebihan pada waktu dia memikirkan urusan dunianya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, Allah Ta'ala berikan kepada mereka kemampuan untuk bertawakal. Bentuk kemampuan bertawakal itu adalah dia bisa memasrahkan urusannya kepada Allah. Karena dia punya keyakinan bahwa ada Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang dia mengatur segalanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sehingga pada posisi ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah, dia menyerahkan beban pikirannya kepada Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa tawakal bagi seorang hamba hakikatnya adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, terutama ketika mereka memiliki masalah. Baik, ini sebagai muqaddimah, dan insya Allah nanti kedepannya kita akan lebih banyak membahas seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jika kita merenungkan, mohon maaf, yang resen bisa dijadikan sebagai co-host. Jika kita merenungkan aktivitas yang kita lakukan, maka secara umum aktivitas kita bisa kita bagi menjadi dua. Ada aktivitas duniawi dan ada aktivitas yang mengajak kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing butuh perhatian untuk dipikirkan. Di sana ada dua aktivitas manusia. Yang pertama ada aktivitas duniawi. Dan ada aktivitas, saya boleh sebut ukhrawi, atau aktivitas akhirat. Untuk aktivitas duniawi, kita diajarkan jangan terlalu menjadi orang yang mencurahkan pikirannya murni untuk dunia. Jangan berlebihan dalam mencurahkan pikiran. Sehingga di posisi ini kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah ketika punya rencana, dan pasrah kepada Allah Ta'ala ketika sudah selesai dalam menunaikan rencana. Dari aktivitas ini yang pertama, di aktivitas duniawi, kita diajarkan untuk tawakal, dan kita diajarkan untuk pasrah terhadap ketetapan Allah. Dari sinilah orang ketika berpikir tentang urusan dunia itu tidak akan menjadi beban yang terlalu mendalam baginya. Dia mungkin memikirkannya, tapi ketika dia tidak berlebihan, maka akan lebih ringan. Demikian pula ketika ada hasil
dia mungkin memikirkannya, tapi ketika itu dibuat tidak berlebihan, maka hidupnya akan lebih ringan. Sehingga diajarkan jangan berlebihan agar suasana hidup lebih ringan. Suasana beban pikiran lebih ringan. Baik. Kita bisa lihat misalnya dalam masalah tawakal, Allah Subhanahu wa taala sering sekali menegaskan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah hanya kepada Allah in kuntum mu'minin jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sementara dalam masalah ketetapan takdir, Allah ajarkan kita untuk mengimani adanya takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang disebut oleh Nabi SAW dengan takdir buruk. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril, Nabi SAW mengatakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam pernyataannya, Ibnul Qayyim pernah menyebutkan keterangan dari gurunya Syekhul Islam. Coba kita tuliskan di sini. Qala Syekhuna al-maqduru yaktanifuhu amran. Ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Ibnul Qayyim mengutip keterangan dari gurunya. Coba kita baca di sini. Wa kana syekhuna radhiyallahu anhu yaqul. Guru kami, ada kemungkinan guru kami di sini adalah Ibnu Taimiyah. Meskipun ada kemungkinan guru yang lain, tergantung dari konteks bagaimana yang dibicarakan oleh Ibnu Qayyim. Dan biasanya beliau mengisyaratkan di sebelumnya. Wa kana syekhuna radhiyallahu anhu yaqul, guru kami radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-maqduru yaktanifuhu amran. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu diapit oleh dua hal. At-tawakkulu qablahu war-ridha ba'da. Tawakal sebelum rencana, sebelum kejadian, dan ridha setelah kejadian. Faman tawakkala 'ala Allah, maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah qablal fi'li, sebelum dia melaksanakan rencana, wa radiya bil maqdi lahu ba'dal fi'li, dan dia ridha terhadap apapun keputusan Allah setelah kejadian, faqad qama bil ubudiyah au ma'na hadza, maka berarti dia telah melaksanakan kesempurnaan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti ini. Bahwa seorang hamba dia pasti punya keinginan. Kita semua pasti punya keinginan. Saat kita punya keinginan, maka yang kita lakukan adalah membuat rencana. Perwujudan keinginan itu kita ingin agar mendapatkan sesuatu dan kita buat rencana. Lalu dalam perjalanan rencana itu ada hasil. Hasil ini ada dua kemungkinan, bisa sukses, bisa gagal. Hasil ada dua kemungkinan antara sukses atau gagal. Tayyib. Ketika seorang muslim dia punya rencana, kemudian dia laksanakan rencana itu, ada dua kemungkinan di sana. Bisa dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dan yang kedua dia gagal mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua ini dialami oleh semua manusia. Sehingga setiap manusia yang punya keinginan tertentu, dia akan merencanakan untuk mewujudkan keinginan itu, dan hasil ada dua kemungkinan, antara berhasil atau gagal. Agar ini tidak menjadi beban pikiran, agar tidak jadi beban pikiran,
Maka untuk bagian rencana iringi dengan tawakal. Jangan terlalu berpaku kepada kemampuan pribadi, jangan terlalu membebani kepada apa yang menjadi rencananya, perhitungan dia dan seterusnya. Karena yang namanya manusia tidak mungkin bisa mewujudkan semua yang dia inginkan. Terkadang ada banyak hal yang tidak mungkin dia bisa wujudkan. Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan semua keinginan manusia itu terwujud ketika di dunia. Sebab itu hanya nikmat yang diberikan oleh Allah di akhirat. Walahu ma tashtahihil anfus. Ketika di akhirat, yaitu di surga, manusia bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwanya. Ketika hawa nafsunya pengen A, pengen B, ketika dirinya punya keinginan A, keinginan B, semuanya diwujudkan oleh Allah. Suasana seperti itu hanya ada di akhirat. Ketika di dunia manusia punya keinginan belum tentu terwujud. Maka manusia ketika dia punya rencana, tidak harus atau tidak semua rencana yang dia inginkan selalu ada hasil. Dari sinilah ketika dia punya rencana, agar tidak terlalu terbebani dirinya dengan rencana itu, maka iringi hidupnya dengan tawakal. Baik. Lalu dalam perjalanannya di sana ada hasil. Hasil itu ada dua kemungkinan. Ada sukses, ada gagal. Orang akan mendapatkan beban yang kedua ketika apa yang dia inginkan ternyata gagal terwujud. Sehingga apa yang selama ini diharapkan ternyata tidak ada hasilnya. Apa yang sudah dia perhitungkan matang-matang ternyata gagal untuk bisa dia dapatkan. Dari sinilah seorang mukmin diajarkan agar dia pasrah terhadap takdir Allah Ta'ala. Apabila orang melakukan hal semacam ini, berarti dia telah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dalam bentuk ridha terhadap keputusan Allah, ridha terhadap takdir Allah. Sehingga kata Syekhul Islam, takdir itu diapit oleh dua hal, at-tawakkulu qablahu waridha ba'da, tawakal sebelum mewujudkan rencana, dan ridha terhadap apapun hasilnya. Jika orang bisa melakukan seperti ini, maka beban pikirannya akan hilang. Kita bisa lihat misalnya, ada orang yang pengen lulus UN misalnya. Ini seorang pelajar, siswa SMA kelas 3. Karena saking besarnya keinginannya untuk lulus UN dengan nilai yang baik, atau bisa diterima di universitas luar negeri yang bonafit, misalnya di Oxford University atau di beberapa kampus di Jepang, maka dia berusaha untuk belajar sangat serius semaksimal mungkin yang mampu dia kejar. Kalau kemudian tidak diiringi dengan rasa tawakal, terlalu berpacu kepada atau terlalu berpangku kepada kemampuan pribadinya, mungkin yang terjadi adalah dia akan membebani pikirannya terlalu maksimal, sehingga bisa jadi dia justru stres, sampai kadang gak kenal waktu ketika belajar, sampai kadang gak doyan makan, sampai kadang dia susah untuk berinteraksi dengan yang lain. Hidupnya menjadi tidak happy disebabkan karena dia terlalu terbebani dengan rencananya. Itu kalau dia gak punya tawakal. Tapi saat dia punya tawakal, dia tahu waktu. Di jam ini saya belajar. Di jam ini saya harus istirahat. Di jam ini saya harus berinteraksi dengan orang tua. Di jam ini saya harus berinteraksi dengan orang lain. Sehingga hidupnya lebih seimbang. Dia kerjakan apa yang menjadi rencananya sesuai dengan kemampuan dia. Saya bisanya sampai di sini, ya sudah. Kita lanjutkan besok, sehingga kalau hari ini nggak selesai, hari ini tidak selesai, tidak perlu dipaksakan, kita lanjutkan besok. Tapi bagi mereka yang tidak punya rasa tawakal dan terlalu berpangku kepada kemampuan, pokoknya target hari ini A. Pokoknya A kalau belum terwujud harus diusahakan. Karena nanti ada target jangka panjang, yaitu terwujudnya Z. Dan untuk bisa mendapatkan Z, dia harus menempuh dari A sampai X. Maka dalam posisi ini terlalu membebani diri untuk bisa mewujudkan itu,
akan menjadi beban pikiran baginya. Baik, sebuah nasihat yang sangat indah yang disampaikan oleh Syekhul Islam dari kutipan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Dan lebih dari itu, apabila orang berhasil melakukan ini, berarti dia hakikatnya telah ridha terhadap ketetapan Allah Ta'ala, dan itulah bentuk ibadah seorang hamba kepada ketetapan Allah. Sebab kita tahu bahwasanya ketetapan Allah itu ada dua. Ada ketetapan syariat. Ketetapan syariat ini isinya perintah, larangan, dan aturan. Contoh perintah misalnya perintah sholat, perintah puasa. Contoh larangan, larangan minum khamr, larangan zina, larangan curang, dan seterusnya. Contoh aturan misalnya aturan pembagian waris, atau aturan nafkah bagi keluarga, dan seterusnya. Ibadah kita terhadap ketetapan syariat adalah mentaatinya. Ikuti apa yang menjadi aturan syariat dan ketetapan syariat, taati apa yang menjadi ketetapan syariat. Itulah ibadah kita terhadap ketetapan syariat. Yang kedua, ada ketetapan takdir. Ketetapan takdir bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia, dan ada takdir yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Pada posisi takdir yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia, mungkin bagi mereka yang tidak terima, dia bisa stres, dia bisa apalagi misalnya marah, dia bisa emosi. Namun seorang mukmin diajarkan, kalaupun kau mendapatkan takdir yang kurang bagus, yang tidak sesuai dengan keinginanmu, maka ibadah yang harus kau lakukan adalah pasrah. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya mau memilih apa lagi kalau sudah menjadi ketetapan dari Allah. Sehingga ibadah kita kepada takdir bukan mengikuti takdir. Karena semua orang pasti mengikuti takdir, baik muslim maupun non-muslim. Karena semua ini akan menjadi hamba Allah. Semua yang ada di alam raya ini adalah makhluk Allah yang dia dikendalikan oleh Allah. Sebab Allah adalah Rabbul Alamin. Namun dalam urusan ketika orang sedang mendapatkan takdir yang tidak dia sukai, disitulah kelihatan bedanya antara orang yang punya iman terhadap takdir dan yang tidak punya iman terhadap takdir. Bagi mereka yang punya iman kepada takdir, maka yang dia lakukan adalah pasrah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bentuk ketetapan Allah terhadap takdir Allah. Tayyib. Dua ini merupakan ibadah kepada Allah, mentaati syariat Allah dan pasrah terhadap takdir Allah. Maka kata Syekhul Islam, apabila orang bisa pasrah terhadap takdir, berarti dia telah menyempurnakan bentuk ubudiyah. Nah, sampai di sini kaitannya dengan urusan dunia. Berikutnya kita beralih kepada aktivitas akhirat. Aktivitas yang kedua adalah aktivitas akhirat. Aktivitas akhirat kita diperintahkan untuk banyak memikirkannya. Untuk banyak memikirkannya. Bahkan orang soleh masa silam sampai mereka nangis karena memikirkan nasib mereka di akhirat. Apakah mereka nanti akan bisa selamat ataukah tidak? Karena itu orang-orang soleh di masa silam, ketika mereka melihat kejadian, terkadang mereka mengingat kejadian itu dengan apa yang nanti akan mereka jumpai di akhirat. Misalnya, ada sebagian di antara orang soleh ketika di pasar, lalu dia melihat penjual daging kambing, penjual sate. Ya, kalau sekarang kan ada warung kambing, dia jual sate, tongseng, dan seterusnya. Dulu ada seperti itu. Kemudian penjual ini sedang membakar kepala kambing. Kepala kambing kalau mau dimasak dibakar dulu. Kepala kambing itu dibakar, dibolak-balik dibakar. Dalam situasi seperti itu, kemudian orang ini nangis. Melihat kepala kambing dibakar, dia nangis. Lalu dia ditanya,
kenapa Anda nangis? Lalu dia bilang, aku teringat bagaimana nasibku kelak di akhirat, yang mungkin kepalaku bisa jadi dibakar di neraka disebabkan karena dosa, sehingga membuat beliau menangis. Demikian pula yang dialami oleh beberapa sahabat ketika mereka memikirkan akhirat, sampai membuat mereka meninggalkan kenikmatan makanan yang ada di hadapannya. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Bukhari tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Coba kita baca riwayat ini. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam posisi ketika dihidangkan makanan di hadapannya, diceritakan oleh anaknya yang bernama Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin. Suatu ketika dia dihidangkan makanan di hadapan Abdurrahman bin Auf. Wa kana sha'iman, dan beliau sedang puasa. Berarti ini adalah hidangan makanan untuk berbuka. Ketika mendekati maghrib, faqala, Abdurrahman bin Auf memikirkan nasibnya di akhirat. Beliau teringat perjuangan para sahabat yang telah mendahului kaum muslimin di masa Islam belum mendapatkan kejayaan sebagaimana belakangan. Apa yang dikatakan? Pada waktu kaum muslimin masih lemah ketika di Madinah, jumlah kaum muslimin masih sedikit, masih sering diserang oleh orang-orang kafir dari luar untuk menghancurkan kaum muslimin. Faqala, kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, qutila Mus'ab ibnu Umair wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair dibunuh dalam peristiwa perang Uhud, wa huwa khairum minni, dan beliau lebih baik daripada aku. Kuffina fi burdatin, beliau diberi kafan dengan menggunakan kain burdah. In ghuttiya ra'suhu, ketika kepalanya ditutupi, badat rijlah, tampak kakinya. Wa in ghuttiya rijlahu bada ra'suhu, dan ketika kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Dan Mus'ab hanya punya satu helai kain ini ketika beliau wafat, sehingga beliau dikafani dengan menggunakan satu kain ini. Karena kainnya enggak cukup, saat ditutupkan di kepala, kakinya kelihatan. Ketika ditutupkan di kaki, kepalanya kelihatan. Coba Anda lihat di Indonesia, semiskin apapun manusia, enggak mungkin dia kekurangan kain kafan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bagaimana suasana miskin yang beliau alami sampai beliau kekurangan kain kafan. Wa urahu qal wa qutila Hamzah wa huwa khairum minni. Dan beliau juga mengatakan Hamzah terbunuh dan beliau lebih baik daripada aku. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Tsumma busita lana minad dunya ma busita." Kemudian dunia ini dibentangkan untuk kita sebagaimana yang saat ini kita alami. Betapa mudahnya hidup untuk saat ini, makanan melimpah, pakaian melimpah, fasilitas serba ada. Au qala, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, u'tina minad dunya ma u'tina. Kita telah diberi dunia dengan aneka gemerlapnya. Padahal itu di zaman Abdurrahman bin Auf yang tidak lebih gemerlap dibandingkan zaman kita. Kemudian beliau mengatakan, wa qad khashina an takuna hasanatuha ujjilat lana. Dan aku khawatir jangan-jangan amal yang kita kerjakan telah disegerakan balasannya. Thumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Kemudian beliau menangis, lalu beliau tinggalkan itu makanan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Sehingga dari sini kita bisa lihat para sahabat demikian mendalam ketika memikirkan nasibnya di akhirat. Sampai mereka itu takut jangan-jangan aneka kenikmatan makanan yang ada di hadapannya ini akan mengurangi nilai pahalanya.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya mau membandingkan tentang masalah meninggalkan makanan. Meninggalkan makanan yang lezat. Orang di zaman sekarang mungkin ada banyak yang meninggalkan makanan lezat. Tapi pertimbangannya karena apa? Karena masalah kesehatan. Orang sekarang dia bisa meninggalkannya. Saya nggak mau makan ini, nggak mau makan ini. Tapi lihat pertimbangannya. Apa pertimbangannya? Kesehatan. Orang dulu, saya sebut orang dulu, dan maksudnya adalah para sahabat dan orang soleh sebelumnya. Mereka meninggalkan makanan nikmat. Mereka tinggalkan dengan pertimbangan, apa pertimbangannya? Akhirat. Mereka takut jangan-jangan dengan makan lezat semacam ini pahalanya berkurang. Sehingga mereka khawatir, waqad khashina an ujjilat lana hasanatuna, dan kami khawatir jangan-jangan kebaikan-kebaikan kami, amalan-amalan kami telah disegerakan oleh Allah dalam bentuk balasan ketika di dunia. Artinya apa? Mereka serius mikir nasib mereka di akhirat. Dan tentang ini semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Allah bercerita tentang Qarun, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di bagian akhir cerita tentang Qarun, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Di surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu berupa ad-daral akhirah, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasibmu ketika hidup di dunia. Coba kita lihat, kita diperintahkan untuk semangat mencari akhirat. Sementara dalam urusan dunia, yang penting jangan sampai lupa. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan. Nah, sehingga yang diajarkan dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah bagaimana sih idealnya menyeimbangkan antara perhatian terhadap dunia dan perhatian terhadap akhirat. Di sini kita berbicara tentang masalah perhatian. Kita sedang membahas masalah perhatian. Yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, maksimalkan untuk akhirat. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Sehingga yang dimaksud dengan perhatian maksimal untuk akhirat adalah dia selalu berpikir, apa yang kira-kira menguntungkan bagi saya ketika di akhirat. Maka saat dia beraktivitas, dalam pikiran dia adalah, ini nanti ada hasilnya enggak di akhirat? Ada pahalanya atau tidak di akhirat? Itu yang diperintahkan oleh Allah. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Sementara dalam urusan dunia secukupnya. Secukupnya untuk dunia. Maka dalam urusan akhirat dia selalu memikirkan apakah ini ada nilai pahalanya atau tidak. Sementara untuk urusan dunia, prinsip yang diajarkan kepadanya adalah silahkan Anda berpikir secukupnya. Berikan perhatian secukupnya. Baik. Mungkin teori ini barangkali di zaman kita tidak berlaku. Sehingga orang kalau di zaman kita urusan dunia jauh lebih dominan dibandingkan urusan akhirat. Bahkan kalau sampai ada orang yang bilang ya, jadi orang itu harus seimbang 50-50, 50% dunia, 50% akhirat. Ternyata Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan Al-Quran gimana? Maksimalkan akhirat, sementara dunia yang penting jangan sampai lupa. Ya.
Tayyib. Dan ada sebuah teori yang disebut dengan teori zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud dikatakan oleh para ulama tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya di akhirat. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia beraktivitas, di depannya ada banyak hal, dan dia selalu mikir, apa yang dia pikirkan, ini ada pahalanya atau tidak? Ada pahalanya atau tidak? Maka sebelum dia beraktivitas, dia mikir dulu, gerakan saya ini ada pahalanya enggak? Kalau ada, dikerjakan. Perbuatan saya ini ada pahalanya enggak? Kalau ada, dikerjakan. Aktivitas saya ini ada pahalanya enggak? Ada, kalau ada, dikerjakan. Itulah orang yang zuhud. Tapi kalau enggak ada pahalanya, ini enggak ada pahalanya. Yang ada pahalanya yang itu, maka dia pilih yang ada pahalanya, daripada dia sibuk dengan sesuatu yang tidak berpahala. Masya Allah. Maka orang yang zuhud akan jauh dari suasana. Misalnya apa Pak? Suasana terlalu sibuk dengan urusan yang mubah, atau apalagi sibuk dengan urusan yang haram. Karena dia selalu berpikir bagaimana amalan yang dia lakukan memberikan manfaat di akhirat. Itulah kehebatan yang dimiliki oleh orang yang zuhud. Dan Nabi SAW mengajarkan hal ini. Sehingga agar manusia memberikan perhatian yang lebih dominan untuk akhirat, sementara untuk urusan dunia perhatiannya sifatnya secukupnya. Saya bicara perhatian ya, tentang masalah bagaimana dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang, hukum asalnya mubah. Dan bisa jadi ada orang kaya tapi perhatiannya akhirat lebih dominan dibandingkan dengan perhatian dia terhadap masalah dunia. Sehingga orang kaya ini selalu berpikir, apa yang bisa kira-kira saya abadikan untuk amalku agar terus mengalir pasca aku meninggal dunia. Baik. Disinilah kita bisa lihat bahwa overthinking dalam urusan akhirat itu didukung, sementara overthinking dalam urusan dunia kalau bisa dibatasi. Sehingga sederhana saja ya, yang namanya belajar agama, apakah ini butuh mikir? Jawabannya iya. Orang yang belajar agama butuh untuk mikir. Dan kita dimotivasi untuk banyak belajar. Walaupun itu butuh mikir. Apa tidak jadi beban pikirannya Pak? Iya jadi beban pikirannya. Tapi ini beban pikiran yang positif. Selanjutnya, mikir masalah. Mikir masalah. Apakah ini juga butuh mikir? Oh jawabannya jelas Pak, itu juga butuh mikir. Sehingga ketika orang mikir masalah, maka dia butuh untuk berpikir bagaimana solusinya. Yang ini diajarkan untuk diperbanyak. Silahkan banyak belajar, banyak menghafal. Bahkan Nabi SAW memberikan pujian bagi orang yang banyak menghafal. Beliau SAW pernah mengatakan, Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'. Semoga Allah Ta'ala membuat wajah seorang hamba menjadi bercahaya. Sami'a maqalati, karena dia mendengar hadis dariku. Fawa'aha, kemudian dia berusaha untuk menghafalkannya. Fa'addaha kama sami'a, kemudian dia sampaikan persis sebagaimana yang dia dengar. Itu didoakan kebaikan oleh Nabi SAW. Dan itu mikir yang dalam syariat kita diperbanyak, dimotivasi untuk diperbanyak. Nabi SAW memberikan keutamaan bagi orang yang belajar agama. Beliau SAW bahkan menyebut bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan masih banyak yang lainnya.
beberapa orang soleh yang mereka menjadi manusia-manusia pejuang dalam masalah ilmu, banyak sekali waktu yang mereka gunakan untuk ilmu. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan wakaf terbaik adalah wakaf waktu untuk ilmu. Sebagaimana sedekah terbaik adalah sedekah waktu untuk ilmu. Maka orang yang menyediakan waktunya untuk mau belajar, mau membaca, berarti dia telah memberikan pengabdian dia, khidmat dia kepada ilmu. Dan kita diperintahkan untuk itu. Silakan perbanyak yang seperti ini. Semakin banyak kau memikirkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaminan agar kau tidak terlalu sibuk memikirkan urusan dunia. Sebaliknya, untuk masalah yang dihadapi oleh hamba ketika mereka hidup di dunia, maka kita diajarkan jangan terlalu mendalam untuk memikirkannya. Ini prinsipnya adalah jangan berlebihan. Terus bagaimana solusinya agar orang tidak berlebihan dalam memikirkan masalahnya? Dia diajarkan dengan tawakal. Iringi dengan tawakal. Dan tawakal itu terbit dari yakin, karena dia punya yakin. Dan yakin itu berangkat dari iman. Maka seorang hamba yang dia punya masalah dan dia mukmin, maka dia yakin. Dan ketika dia yakin, maka dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dia tahu Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi hidupnya dan seterusnya. Dan mikir yang kedua ini menurunkan kualitas pikiran. Kalau yang tadi, kenapa ini diperbanyak? Bisa semakin meningkatkan kecerdasan hamba. Kalau ini menurunkan kecerdasan. Sehingga orang jadi tidak maksimal ketika berpikir karena pikirannya didesak oleh masalah. Terlalu mendalam, ketika dia punya masalah, mikirnya terlalu jauh, justru itu akan melemahkan pikirannya. Wallahu alam. Jadi Anda bisa perhatikan ya bedanya di sini. Oleh karena itu, bagi mereka yang sibuk memikirkan agama, mikir belajar, mikir bagaimana dia mengajar, mikir bagaimana dia bisa membantu dakwah di tengah masyarakat, maka orang semacam ini ketika dia mikir seperti itu rasanya nggak capek. Mikir baca Quran, mikir gimana caranya biar dia bisa baca kitab Arab misalnya, butuh mikir. Termasuk diantaranya adalah menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Ketika dia menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, dia menggunakan pikirannya, tapi rasanya tidak capek. Beda dengan orang yang mikir masalah. Kadang sampai dia bilang saya sudah stres. Nah, kalau stres itu kan sudah mencapai titik klimaks, kemudian dia terjun bebas. Ada yang bilang kemudian saya sudah nggak sanggup memikirkan ini lagi. Dan masih banyak urusan yang lain yang sebenarnya mikir masalah itu kita diajarkan agar turunkan intensitasnya, karena ini bisa mengurangi nilai kecerdasan seorang hamba. Baik. Selanjutnya, dalam aktivitas duniawi, kita diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk berinteraksi dengan baik kepada sesama. Di sana ada interaksi. Namun interaksi ini sesuai kebutuhan. Karena terkadang ketika orang melakukan interaksi yang berlebihan, yang terjadi justru numpuk dosa, membuat dia jadi tidak maksimal ketika dia beribadah, disebabkan karena aktivitas yang berlebihan dalam berinteraksi.
Oleh karena itu, dalam berinteraksi kita tidak boleh terlalu gampang baper. Ya. Dalam berinteraksi, misalnya penyakit yang paling tidak kita sukai adalah gampang baper. Dikit-dikit dipikir, dikit-dikit bawa perasaan. Dan yang namanya perasaan itu akan ngajak manusia untuk lebih dominan tidak menggunakan akal. Sampai ada ungkapan yang disampaikan oleh seorang ulama bahwa pada diri kita itu kan ada 4 yang memberikan pertimbangan: akal, hawa nafsu, perasaan, dan kehormatan. Lalu mereka mengatakan, yaqulul aqlu bil anfa, wa yaqulul hawa bil amta, wa yaqulu al atifah bil arfaq, wa yaqulu wa taqulul muru'ah bil arfa. Jadi ada 4 yang menjadi bahan pertimbangan seorang manusia ketika dia menghadapi masalah. Ya. Pada posisi ketika ada orang yang dapat masalah, datang aneka masalah. Sebab yang namanya hidup ini pasti akan ada masalah. Sudah? Dia punya 4 pertimbangan yang ada pada dirinya. Pertimbangan logika, pertimbangan akal, pertimbangan perasaan, pertimbangan hawa nafsu, dan pertimbangan kehormatan. Saat dia punya masalah, maka akal akan memberikan solusi kira-kira apa yang paling bermanfaat untuk hidupnya. Itu akal. Sedangkan perasaan akan mencari solusi apa yang kira-kira lebih bisa meluapkan kasih sayang. Sedangkan yang ketiga, ya, apa saja tadi? Akal, perasaan, hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, maka dia akan mengarahkan bil amta, apa yang paling nikmat bagi hidupnya. Udahlah, yang penting happy, ya. Kayak gini ya. Model orang yang sukanya yang penting happy, yang penting bahagia. Itu lebih dominan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat adalah dengan muru'ah. Pertimbangan muru'ah itu akan menyebabkan dia mencari mana yang lebih bisa meningkatkan status sosialnya. Bil arfa, yang bisa meningkatkan status sosial. Kalau saya ambil kebijakan ini, maka nanti kehormatan saya akan naik, status sosial saya akan naik, dan seterusnya. Nah, disitulah dari 4 ini, maka kita bisa lihat ya, pertimbangan yang berbahaya ketika digunakan adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu selalu yang dipikir adalah mana yang paling nikmat, mana yang paling enak, mana yang paling happy, dan seterusnya. Itu hawa nafsu. Dalam pikirannya hanya itu saja. Yang kedua, perasaan. Kalau kita bicara perasaan, maka terkadang orang ingin disayang sama orang lain, ingin dikasih sama orang lain, sehingga dia lebih dominan pada perasaan. Tapi perasaan ini bisa berbahaya. Kenapa? Jadinya dia orang yang terlalu sensitif dengan orang lain. Dan praktek seperti ini bagi para ulama masa silam itu tidak boleh. Bahkan sampai mereka menasihatkan, kalau kamu menjumpai ada sesuatu yang tidak nyaman pada diri saudaramu, maka cari 1000 alasan untuk membolehkannya, membenarkannya. Oh, mungkin beliau melakukan seperti itu karena ini, mungkin beliau melakukan seperti itu karena ini, karena ini, karena ini. Sehingga kita diajarkan untuk tidak suudzon. Makanya Islam melarang agar jangan suudzon. Karena suudzon itu bisa memicu munculnya aneka pelanggaran-pelanggaran perasaan yang lebih berat. Ya, jangan-jangan ini, dan seterusnya. Nabi SAW mendapatkan atau menyampaikan, inna dhanna akdzabul hadits, sesungguhnya dzan itu adalah pernyataan yang paling dusta. Disebutkan dalam hadis, adz-dhannu
akdzabul hadits. Bahwasanya dzan adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa disebut sebagai perkataan yang paling dusta? Az-dzan akdzabul hadits. Dugaan itu, prasangka itu perkataan yang paling dusta. Karena kita tahu bahwasanya yang namanya prasangka itu ada banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan. Ketika orang berprasangka, maka dia akan memiliki banyak sekali kemungkinan yang dia pikirkan. Jangan-jangan si A itu akan ini, jangan-jangan si A akan ini, akan ini, akan ini. Ada banyak sekali. Nah, ketika ada banyak kemungkinan, yang benar hanya satu. Yang benar hanya satu. Dan sisanya salah semua. Berarti sisa-sisa yang lain adalah dusta dia. Sebagai contoh misalnya, si A memergoki si B. Misalnya si A memergoki si B bersama seorang akhwat misalnya. Udah? Nah, ketika A suudzon sama B, suudzonnya itu kan ada banyak kemungkinan. Mungkin bisa jadi itu misalnya apa? Oh, itu adiknya. Oh, mungkin itu kakaknya. Mungkin itu teman kuliahnya. Mungkin itu mantan pacarnya. Mungkin ada banyak kemungkinan. Nah, dari sekian banyak kemungkinan, yang benar berapa? Satu. Yang lainnya salah semua. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, az-dzannu akdzabul hadits, bahwasanya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Karena ketika di situ ada banyak kemungkinan, yang benar cuma satu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar tidak banyak dzan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah aneka bentuk dugaan, prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan mungkin ini prasangka dominan. Dari sini ketika Allah Ta'ala melarang kita untuk memicu prasangka, maka apabila ada peluang seperti itu, sebaiknya kita memberikan alasan. Suatu ketika Nabi SAW, beliau keluar masjid nganterin Sofiyah, istrinya, pulang ke rumah. Karena Sofiyah datang ke tempat beliau malam hari. Akhirnya diantarkan oleh Nabi SAW, ini Sofiyah ke rumahnya. Ada sahabat dari jauh melihat, itu kan Nabi SAW. Maka mereka langsung mengejar sambil lari, karena ingin ketemu Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala rislikuma, tetap di tempat kalian, jangan bergerak, nanti dulu. Innaha Safiyah, wanita ini adalah wanita yang bernama Safiyah bintu Huyai, dan itu sudah menjadi istri Rasulullah SAW. Maka para sahabat yang tadi ingin ketemu Nabi SAW, mereka langsung mengucapkan, Subhanallah ya Rasulullah, Subhanallah ya Rasulullah. Artinya, bagaimana mungkin Anda merasa bahwasanya kita akan suudzon kepada Anda? Jadi maksudnya ketika sahabat itu datang mendekat, sementara Nabi SAW masih bersama Sofiyah, mereka dilarang jangan mendekat. Itu dalam rangka untuk menghindari potensi tuduhan. Ya. Kalau mendekat, kok Nabi SAW sama cewek itu siapa? Malam-malam lagi. Dan mungkin manusia akan terbesit seperti itu dalam batinnya. Maka dalam posisi ini, ketika muncul seperti itu, maka sebaiknya tinggalkan model baper seperti ini. Jangan suudzon, karena masalah kita akan terus berdatangan. Maka yang paling tepat adalah bahwa hindari yang namanya prasangka dan suudzon, li'annahu akdzabul hadits, karena suudzon itu adalah ucapan yang paling pendusta. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas di sini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Masya Allah. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat Ustaz, yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Aminur Bait. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkannya. Baik, selanjutnya bagi insan kolbu yang ingin bertanya nanti dipersilahkan via chat ya, atau raise hand dibatasi sementara mungkin 3 orang bisa Ustaz ya. Baik, insya Allah. Oke, Sebentar Pak, saya tak. siap. Silakan disiapkan bagi yang mau menyampaikan Ya. sesuatu. Mungkin nanti ditulis Sebelumnya ini di mungkin Ustaz, kolom sambil nanti kolom kita chatnya. ya, sambil menunggu ini Ustaz, peserta yang sambil ini Baik, belum ada silakan. pertanyaan Ustaz. Ya, belum ada pertanyaan mungkin dari Ana dulu Ustaz ya. Apa Silakan. jadi Kolbu ini kan platform kesehatan mental Muslim di mana kami itu kan menyediakan jasa konseling Ustaz, bersama beberapa psikolog Muslim dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Ustaz. Nah, yang Masya Allah. ingin Anak tanyakan sejauh mana Ustadz kita ini dikatakan boleh untuk meminta pertolongan expert dalam hal ini psikolog Ustadz ya, untuk berkonsultasi gitu Ustadz. Betul Ustadz. Kalau masalah meminta konsultasi kepada orang lain, meminta saran atau konsultasi kepada orang lain dalam aneka masalah yang dimiliki oleh pribadinya, wallahu alam, sebenarnya nggak ada batas ya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, hakul muslim alal muslimi khamsun. Kewajiban seorang muslim bagi muslim yang lain ada 5. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah wa idzastansahaka fansahhu. Kalau ada orang yang minta nasihat kepadamu, maka kasih nasihat dia. Sehingga nggak ada salahnya orang minta nasihat, minta saran dan seterusnya. Cuman bedakan dengan mereka yang terlalu sering curhat terhadap masalahnya. Sehingga dikit-dikit dia selalu curhat. Dia punya masalah apa, curhat. Hampir semua masalah dia curhat. Orang seperti ini berarti dia terlalu banyak berbagi masalah dengan orang lain. Sampai ketika dia sendiri merasa ingin butuh teman untuk mikir, dia selalu curhat kepada orang lain. Kalau misalnya dia menganggap bahwasanya masalah itu jangan terlalu dipikirkan mendalam, maka seharusnya ini masalah kayaknya udahlah nggak usah saya pikirkan, serahkan kepada Allah. Jangan terlalu serius memikirkan ini. Itu akan lebih menenangkan bagi dirinya. Lebih tenang dia dan tidak terbebani dengan masalah itu. Tapi kalau dia pingin agar semua masalah yang dia miliki didengerin sama orang, akhirnya dia banyak berbagi masalah dengan orang lain, dengan curhat-curhat yang dia sampaikan, itu tidak akan ada ujungnya. Sebab yang namanya hidup pasti akan selalu diiringi dengan masalah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah di muka bumi untuk menjalani hukuman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hasan al-Basri, wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan. Sesungguhnya Adam diturunkan ke muka bumi dalam rangka menjalani hukuman. Dan tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini tanpa masalah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan adanya rasa takut, rasa lapar dan seterusnya, dan aneka ujian-ujian yang lain. Dan itu bentuknya ujian fisik. Ada ujian batin. Ujian batin adalah ketika dia punya masalah, sakit hati dan seterusnya, kemudian dia pendam. Kalau itu terlalu banyak, kemudian numpuk, membuat dia jadi stres. Tapi bagi mereka yang dia tahu bahwasanya tidak semuanya harus kita tahan dalam batin kita, udah kita lepaskan saja. Bahkan bila perlu kita lupakan. Sehingga di situ betul ada masalah, mungkin Anda sakit hati, udah saya lupakan aja. Biar tidak mengendap terlalu dalam. Nah, yang seperti itu ketika dilakukan oleh seorang muslim, maka hidupnya akan terasa lebih nyaman.
Kalau itu berat untuk dia lupakan, maka dia curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajarkan agar mengadu kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau mengadu kepada Allah taala, beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya akan mengadukan kesedihanku kepada Allah. Dan itu yang bisa membuat seorang hamba jadi tenang. Karena dia ingat Allah saat dia punya masalah. Nabi SAW mengatakan, apabila beliau SAW punya masalah, kata sahabat Jabir, karena Nabi SAW idza jadabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau punya masalah serius, beliau salat. Maka pelarian beliau ketika punya masalah adalah bermunajat dengan Allah. Sebab Allah janjikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba bisa menjadi tenang? Sehingga kita diajarkan untuk banyak zikrullah, diajarkan untuk banyak mengingat Allah dalam rangka untuk menurunkan potensi gejolak batin yang itu gak akan ada ujungnya kalau tidak dikendalikan. Nah, wallahu alam. Ya, tapi Ustaz, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat Ustaz. Yang pertama ini, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah ada tips untuk menghindari atau menghilangkan pikiran berlebihan tentang duniawi? Jazakallahu khairan. Apakah ada tips untuk menghindari pikiran berlebihan tentang duniawi? Karena ini masalah pikiran, maka harus dikendalikan dengan pikiran. Sehingga penyeimbangnya adalah apa yang harus kita pikirkan untuk membatasi pikiran ini. Di antara yang perlu kita pikirkan seperti ini. Sedalam apapun Anda mikir dunia, gak ngeser rezeki Anda. Gak bakalan ngefek, gak geser rezeki Anda. Sehingga rezeki kita gak bakalan bertambah gara-gara kita terlalu serius mikir dunia. Sebagaimana umur kita tidak akan bertambah karena kita terlalu serius memikirkan kesehatan. Kadang kan orang itu terlalu sibuk mikir kesehatan ya. Terutama saat orang sudah berusia 65-an ke atas. Selalu saja yang dia pikir sehat. Betapa takutnya dia dengan yang namanya sakit. Sehingga ketika dia sakit itu rasanya Masya Allah tersiksa sekali dan takutnya luar biasa. Dan kalau sudah sakit yang dia pikirkan kapan sembuh. Ya, memang kita tahu bahwasanya sehat itu bagus dan tidak sakit itu bagus. Tapi terlalu menjadi beban pikiran tentu justru itu akan membahayakan bagi dirinya. Ya. Dan kita tahu bahwasanya umur manusia itu tidak ada hubungannya dengan yang namanya kesehatan. Ada banyak orang yang hidupnya sering sakit tapi usianya panjang. Sebaliknya ada orang yang mungkin sepanjang hidupnya dia sehat-sehat saja tapi usianya pendek. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, maka untuk menyeimbangkan bagaimana agar kita tidak terlalu berlebihan dalam memikirkan dunia. Coba Anda bayangin ya. Serius-serius banget saya mikir dunia. Kalaupun saya mikir dunia dengan serius sampai 100%, capek saya mikir dunia, gak nambah jatah rezeki saya. Dan tidak akan nambah ajal saya. Sebab ajal telah ditakdirkan oleh Allah, sebagaimana jatah rezeki telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khair. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, Bismillah, hubungannya overthinking dengan bisikan syaitan atau waswas Ustaz? Betul Ustaz. Apa hubungan antara overthinking dengan waswas setan? Waswas setan itu beragam ya. Ada yang bentuknya waswas dalam rupa kesyirikan, dan itu yang berbahaya. Karena Allah Ta'ala menyebutkan di surat An-Nas, itu sifatnya umum. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahwa setan khannas itu yuwaswisu fi sudurin nas, selalu membisikkan dalam dada manusia, yaitu di hatinya. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia.
Apa saja yang dibisikkan beragam. Ada yang bentuknya kesyirikan. Misalnya seseorang dibisiki oleh setan, kamu kalau ke sana, ke kuburan ini, nanti rezekimu lancar, nanti kau dapat berkah di sana, nanti hidupmu jadi bagus dan seterusnya. Akhirnya dia termotivasi untuk itu, berangkatlah dia ke kuburan keramat tertentu. Ada juga yang bentuknya was-was dalam bentuk amalan. Kalau kau kerjakan ini, nanti kau dapat ini, dapat ini. Akhirnya dia ngarang amalan tertentu. Dan ada juga bentuk was-was berupa terlalu sensitif dalam masalah ibadah. Sampai ketika takbiratul ihram itu berkali-kali, Allah, nggak jadi. Allah, nggak jadi. Allah, nggak jadi. Berkali-kali. Wudhu itu bisa setengah jam. Saat dia mandi junub, Masya Allah, kecipratan dikit, ngulang lagi. Seember gede itu bisa habis hanya untuk mandi satu orang. Demikian pula wudhu. Orang yang punya penyakit was-was seperti ini, dia terlalu terbebani dengan kesempurnaan ibadah, dan kemudian dia sensitif. Jangan-jangan ada yang salah, akhirnya diulang terus seperti itu. Baik, ada juga was-was dalam bentuk munculnya gangguan berkaitan dengan pembatal ibadah. Contohnya apa, Pak? Misalnya, kayaknya kok ada yang netes ya, kayaknya kok ini ya, kayaknya kok ini. Sehingga selalu dia kepikiran kayaknya. Nah, orang seperti ini dihantui dengan was-was, sehingga dia kadang wudhu berkali-kali. Sepertinya tadi ada yang ngentut, akhirnya dia wudhu. Begitu mau siaga sholat, kayaknya kok ngentut dikit tadi ya, wudhu lagi. Ketika dia mau mulai sholat, sebentar kok kayaknya tadi perut saya mules-mules ya, sampai terasa di bawah ini, kayaknya ada yang keluar, wudhu lagi. Terus seperti itu. Dia kena penyakit was-was. Lelaki paling banyak adalah netes. Kayaknya kok ada yang netes. Terus diperiksa. Akhirnya dia wudhu lagi. Kayaknya kok ada yang netes lagi. Nah, di masing-masing posisi ini ada pengobatannya. Saya fokus pada masalah was-was yang terlalu sensitif dalam masalah pembatal ibadah ya, tentang wudhu atau yang netes tadi. Pada prinsipnya orang kalau tidak punya penyakit, sebenarnya fisiknya itu normal. Dan biasanya mereka yang punya penyakit was-was itu masih muda-muda. Sampai pernah ada salah satu aparat yang masih muda, beliau bilang, saya nangis gara-gara mikir seperti ini. Dia mintanya ke kami, kira-kira solusinya bagaimana. Kemudian saya sampaikan, kunci yang paling mujarab bagi orang yang kena penyakit was-was, satu, jangan digubris. Udah. Kalau bisa nggak gubris, pasti sembuh. Tapi Pak, nggak boleh tapi. Loh, tapi kan, masih tapi. Pokoknya nggak boleh tapi. Selama Anda masih bertanya tapi, berarti belum sembuh. Terus gimana? Pokoknya tinggalkan tanpa tapi. Tapi jangan-jangan, tapi lagi. Jangan-jangan lagi. Sudah nggak ada apa-apa. Maka muncul perasaan, jangan-jangan netes, jangan-jangan ada yang netes. Buang saja perasaan itu, anggap nggak ada apa-apa. Karena dalam hal ini Anda sedang kena penyakit was-was. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan orang yang kena penyakit was-was dengan ngentut. Lalu beliau SAW mengatakan, la tansarif hatta tasma' sautan au tajidarihan. Jangan batalkan sholatmu sampai kau dengar suara ngentut atau kau mencium bau ketika buang angin, mencium bau entut. Nah, ada orang yang tanya ke saya kayak gini, Pak, kalau ngentutnya nggak bau, nggak kita cium baunya, dan kentutnya tidak dan kentutnya tidak bersuara, itu membatalkan sholat nggak? Ya, Anda sadar nggak tadi ngentut? Iya, tapi tidak ada aromanya dan tidak bersuara. Batal nggak sholatnya? Ya batal. Nah, tapi hadis ini gimana? Itu hanya berlaku bagi mereka yang kena penyakit was-was. Sementara bagi orang normal yang tidak punya penyakit was-was, nggak berlaku hadis ini. Wallahu a'lam.
Barakallahu fiik, Ustaz. Selanjutnya ini Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, gimana? Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Ustaz, bagaimana caranya menerima takdir Allah yang kita anggap buruk dalam hidup kita? Bagaimana supaya kita ridha? Jazakallah khair. Bagaimana supaya kita bisa ridho terhadap takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kata kuncinya satu, bahwa kalau Anda emosi, Anda marah dengan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, maka Anda akan berdosa. Dan apa yang Anda alami tidak akan berubah. Artinya sama saja kau marah dan tidak marah, sakit tetap sakit. Sama saja kau marah dan tidak marah, misalnya gagal bisnis tetap gagal bisnis. Sama saja. Nah, dalam posisi seperti itu, ketika orang merasa bahwasanya saat dia mendapatkan takdir yang kurang baik kok dia emosi, seharusnya dia pertimbangkan, saya emosi pun tetap takdir ini tidak akan geser jadi baik. Maka sangat disayangkan. Oleh karena itu, yang penting untuk kita perhatikan adalah ketika kita mendapatkan musibah dunia, maka mintalah kepada Allah agar jangan sampai menimbulkan musibah akhirat, musibah agama. Sehingga bagian dari doa Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Musibah yang merugikan agama gimana bentuknya? Berbuat dosa. Maka saat ada seorang muslim yang dia dapat musibah dari Allah, kemudian setelah itu dia berbuat maksiat, dengan cara apa? Dia enggak terima, dia emosi, dia dapat dua kali musibah. Musibah duniawi yang enggak hilang, yang kedua adalah musibah dosa, disebabkan karena dia enggak ridho terhadap takdir Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Kita sudah 3 pertanyaan, Ustaz. Apakah masih memungkinkan untuk ini, karena yang chat yang masuk ini cukup lumayan, Ustaz. Silakan, Pak. Silakan, baik, Ustaz. Mungkin ini saya enggak urut-urut mungkin ya. Baik, Ustaz, selanjutnya Afwan izin bertanya, jika di tempat kerja kita sangat menguras tenaga, terlebih lagi pikiran, yang membuat kualitas akhirat kita sangat berkurang drastis, apakah resign termasuk solusi terbaik? Nah, mungkin Anda juga perlu memikirkan tentang sumber pendapatan, karena di belakang Anda ada keluarga yang butuh untuk dinafkahi. Kita justru mengkhawatirkan ketika Anda resign, nanti justru muncul masalah yang berkepanjangan dan mungkin bisa jadi lebih berat. Pak, saya resign berharap nanti dapat pekerjaan yang lebih ringan, tapi sekarang saya malah nggak dapat pekerjaan apapun, pengangguran dalam waktu yang lama, akhirnya punya masalah dengan istrinya, dengan keluarganya, sampai kemudian terjadi perceraian. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Tapi kalau misalnya bagi Anda, tidak apa-apa Pak, kami juga punya sumber pendapatan yang lain, sehingga nafkah keluarga akan tetap aman walaupun saya resign dari tempat ini, silahkan. Ya, mungkin Anda bisa mengambil pilihan resign daripada tetap bertahan di perusahaan itu yang justru akan menguras pikiran Anda terlalu berlebihan sehingga membuat Anda jadi nggak fokus dalam ibadah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, Ustaz izin bertanya, bukankah Allah Ta'ala tidak memberikan ujian melebihi kesanggupan hambanya? Lalu kenapa ada orang yang pada akhirnya mengalami gangguan dua mental, bahkan naudzubillah min dzalik, bunuh diri karena hal-hal yang menimpanya, Ustaz? Nah, jadi makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani jiwa melebihi dari kemampuannya, itu adalah beban syariat. Artinya seluruh paket amalan syariat ini tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kadang saya membandingkan kayak gini ya. Ada nggak sih sebuah tugas yang hanya mungkin dilakukan oleh orang tertentu saja?
Kemudian saya lihat kalau dalam syariat Islam ya mungkin ada, tapi itu jadi syarat. Misalnya untuk bayar zakat, haji atau umroh, maka di situ ada syarat istita'ah. Puasa bagi mereka yang tidak ada uzur. Tapi secara umum ini sifatnya insidental. Artinya keberadaan orang yang punya uzur itu pengecualian. Tayyib. Namun di aktivitas tertentu terkadang di sana ada syarat yang nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia kecuali yang terlatih. Contohnya apa, Pak? Misalnya, kalau orang pengen naik pangkat dari mulai pangkat A sampai misalnya pangkat bintang misalnya di sebuah aparatur negara, maka syaratnya dia harus bisa terjun payung sambil nembak di satu titik, nggak boleh meleset. Mungkin nggak itu bisa dilakukan oleh manusia biasa yang nggak terlatih? Nggak mungkin. Dalam Islam nggak ada ibadah seperti itu. Kalau kau mau meningkatkan takwamu, kau harus melakukan ibadah seperti ini. Dan yang bisa melakukannya hanya orang yang terlatih, sehat walafiat, masih muda, gerakannya masih lincah. Itu tidak ada dalam Islam seperti itu. Maka takwa bisa didapatkan oleh mereka yang sudah lanjut usia, oleh mereka yang sakit-sakitan, oleh mereka yang punya keterbatasan fisik. Sebagaimana takwa bisa dilakukan oleh orang yang masih muda, yang sehat badannya, yang masih lincah, sehingga masing-masing bisa mengerjakan takwa sesuai dengan porsinya. Masya Allah. Dari situlah kita bisa lihat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Terus bagaimana dengan ketetapan takdir? Apakah berarti Allah akan memberikan beban takdir melebihi dari kemampuan orang ini dalam menanggungnya? Jawabannya juga tidak. Cuman dia nggak sabar. Dia nggak sabar. Sehingga kalau dia diam saja, pasti nanti akan ada solusi. Pak, yang penting, pokoknya Bapak kalau nggak kuat, diam saja, sudah, diam. Nanti akan ada solusi. Nah, dalam posisi ketika orang sudah nggak mampu apa-apa lagi, maka kata kuncinya tinggal satu, tawakal kepada Allah. Bukan stres. Anda bisa lihat ya, dan kita sering menjadikan kisah ini sebagai bahan pelajaran. Hajar radhiyallahu anha bersama Ismail yang masih merah, masih bayi, diungsikan oleh Ibrahim dari Syam ke kota Mekah. Ditaruh di kota Mekah di samping Ka'bah, padahal di sana tidak ada kehidupan. Yang dikatakan oleh Ibrahim dalam doanya, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah tempatkan keturunanku di sebuah lembah tanpa tanaman. Min ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci, yaitu Ka'bah. Sampai akhirnya bekal yang mereka bawa habis. Hajar radhiyallahu anha kehausan. Ismail juga kehausan. ASI sudah enggak keluar. Nangislah itu Ismail. Maka Hajar mencari sumber kehidupan. Naik ke Bukit Sofa, kemudian turun, naik lagi ke Marwah, turun lagi, terus seperti itu. Saya yakin, andaikan peristiwa ini dialami oleh lelaki yang gagah perkasa di zaman kita, mungkin dia akan lebih milih bunuh diri daripada bertahan mati kelaparan. Karena ketika itu kota Mekah dikelilingi oleh padang pasir. Mau jalan ke kanan, ke kiri, ke utara, selatan, sejauh mata memandang isinya lautan padang pasir. Mau kemana kalau nggak pakai kendaraan? Sehingga andaikan ada orang yang mengalami situasi seperti itu dan dia seorang lelaki yang gagah misalnya, pasti dia lebih milih bunuh diri. Tapi Masya Allah, Ibunda Hajar radhiyallahu anha, beliau bersabar, beliau cari semampunya. Sampai ketika sudah nggak dapat, mentok di puncaknya nggak ada, Allah turunkan pertolongan. Dari situlah kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kenapa ke orang itu bunuh diri dan seterusnya. Ya kata kuncinya bukan karena melebihi dari batas kemampuannya, tapi orang ini nggak sabar. Andaikan dia sabar, pasti dia akan mendapatkan solusi. Dan jika kita perhatikan, sebenarnya masalah seperti itu hal yang dialami oleh banyak orang.
Contoh ya, misalnya dapat nilai jelek. Ada nggak sih siswa yang dapat nilai jelek? Banyak, Pak. Di beberapa sekolah rata-rata ada. Tapi kenapa ada yang bunuh diri ketika dapat nilai jelek? Dia nggak sabar. Yang lain juga ada yang dapat nilai jelek, bagi dia santai saja. Contoh yang lain, cinta ditolak. Misalnya, sudah kadung tresno dengan A, sudah terlanjur sayang sama B, tapi ternyata B menolak, A menolak. Dia patah hati. Saat dia patah hati, gimana? Nggak sabar. Akhirnya apa? Bunuh diri. Masya Allah. Padahal kejadian ini mungkin dialami oleh orang yang lain dan mereka bisa untuk tidak sampai bunuh diri. Ya. Contohnya siapa, Pak? Ya banyak orang yang mungkin ketika melamar ditolak. Dan saya dulu 5 kali melamar ditolak. Sehingga dalam posisi ketika orang sering ditolak, hal yang biasa, banyak orang yang mengalaminya. Gagal bisnis, banyak orang yang mengalaminya. Tapi ada yang sabar dan ada yang tidak sabar. Jadi jangan dipahami bahasanya mereka yang stres kemudian bunuh diri berarti Allah ngasih beban musibah kepada dia melebihi batas. Jawabannya tidak. Dia saja nggak sabar. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik. Masih bisa lagi Ustaz? Tanya Ustaz? Silakan. Ya. Bismillah. Syukran jazakallah khair Ustaz pada ilmu yang sangat bermanfaat. Izin bertanya, jika ada seseorang yang sudah terjangkit penyakit overthinking parah, apa yang dulu harus ia kerjakan setelah meminta pertolongan kepada Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala? Baik, mungkin saya kira komunitas itu yang terpenting ya. Agar dia sering bergesekan dengan orang-orang yang lebih banyak fokus pada kegiatan belajar dibandingkan memikirkan urusan dunia. Contoh mungkin kita sarankan coba kamu ke pesantren. Lihat kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang menghafal Quran, yang mereka lebih unggul dibandingkan kamu dalam masalah hafalan Quran dan seterusnya. Barangkali ada ketertarikan pada dirinya untuk ikut menghafal Quran. Sehingga saat dia sudah mulai menghafal Quran dan bisa menikmati hafalan Quran, semoga mengurangi intensitas dia dalam overthinking di urusan dunia. Karena dia sudah mulai menikmati pelajaran. Dan alhamdulillah banyak orang yang terbukti berhasil dengan cara demikian. Sehingga saat dia punya masalah, dia datang ke pondok, akhirnya dia malah jadi santri di situ. Ada salah satu kawan saya yang bercerita ya. Jadi dia sudah punya calon istri. Kawan saya laki-laki punya calon istri seorang perempuan. Dia dan calonnya sudah ya saling mencintai, saling cocok dan seterusnya. Tapi orang tua si perempuan ini nggak ridho, tidak mengizinkan nikah dengan lelaki ini dengan alasan masalah pekerjaan. Ya, yang pekerjaannya tidak lebih keren dibandingkan kakak-kakaknya si wanita ini. Saya pada posisi ya, mereka tidak diizinkan untuk menikah. Akhirnya si wanita ini kemana? Ke pondok. Dan dia mondok. Daripada nanti terjebak dalam stres yang terlalu berat, dalam beban pikiran overthinking yang berlebihan, sudah fokus untuk belajar agama. Dan apabila seseorang fokus pada hal tertentu yang bermanfaat, maka dia akan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Dalam situasi ketika itu tidak bisa dikendalikan, Pak, saya sudah berusaha untuk konsultasi sama para psikolog dalam masalah ini, tetap saja terngiang-ngiang. Ya karena solusinya mungkin hanya solusi teori duniawi. Janji Allah Ta'ala, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah, ketenangan bagi hati orang-orang yang beriman. Di mana as-sakinah itu bisa saya dapatkan? Di majelis ilmu dan majelis Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba bisa menjadi tenang? Sehingga orang bisa mendapatkan ketenangan itu di majelis
di mana Allah Ta'ala akan menurunkan as-sakinah kepadanya. Dan majelis ilmu salah satunya. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, apabila ada sekelompok orang berkumpul di salah satu masjid Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yang kegiatan mereka adalah membaca kitabullah dan saling mengkajinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan didapatkan. Mungkin bisa dicoba seperti ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana Waalaikumsalam caranya warahmatullahi. Ustaz, bagaimana caranya agar tidak overthinking? Sekarang saya lagi terapi ke psikiater tentang mental health, dan salah satunya karena overthinking, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Mungkin kurang lebih teorinya sama ya. Coba Anda mulai mengalihkan perhatian ke ilmu agama dengan belajar lebih serius. Nah, belajar lebih serius itu dibuat yang lebih sistematis, di mana Anda bisa menjangkau pondok pesantren yang Anda bisa datangi rutin di daerah Anda. Ada Pak Ustadz, di mana? Di daerah ini Pak, nggak terlalu jauh dari saya. Alhamdulillah, itu anugerah. Posisi Anda yang dekat dengan lembaga pendidikan itu salah satu di antara solusi agar kita bisa melepas masalah di sana. Dengan cara apa? Anda coba ikut gabung belajar di sana. Ikuti program pendidikan yang ada di sana, ikut menghafal Quran misalnya, atau ikut kajian di sana secara rutin. Ketika itu sistematis, maka Anda punya ketertarikan untuk terus bertambah. Pak, saya bisa datang tiap pekan, akhir pekan, Sabtu, Ahad saya berangkat ke sana. Walhamdulillah. Anda ikuti misalnya menghafal Quran. Dari mulai juz amma, alhamdulillah sudah berhasil Pak. Beralih ke juz 29, alhamdulillah sudah berhasil. Nah, itu yang dimaksud sistematis. Sistematis itu akan membuat orang ingin melengkapi. Nah, kalau sudah demikian, semoga nanti bisa mengurangi intensitas Anda yang terlalu serius dalam memikirkan masalah pribadi. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana cara mengatasi overthinking yang datang berulang dan muncul secara tiba-tiba? Tindakannya seperti apa, Ustaz, agar lebih santai? Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, kurang lebih ya, apa yang tadi kita sampaikan senada dengan itu. Saya punya masalah, Anda juga punya masalah, dan para nabi juga punya masalah. Orang-orang soleh punya masalah. Cuman bedanya mereka tahu bahwa semua ini akan berakhir dengan baik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tinggal tugas kita adalah tawakal kepadanya. Beberapa sahabat ada yang sampai mati bawa utang banyak. Zubair bin Awam itu utangnya banyak. Kemudian Mu'ad bin Jabal juga pernah terlilit utang sampai Nabi SAW minta agar disedekahi oleh sahabat-sahabat yang lain karena dipakai untuk bayar utang. Muhammad bin Sirin, beliau pernah dipenjara gara-gara utang. Dan kemudian ketika Anas bin Malik meninggal, Anas berwasiat agar yang memandikan jenazahnya adalah Muhammad bin Sirin. Akhirnya beliau dikeluarkan dari penjara untuk memandikan jenazahnya Anas. Setelah itu balik lagi ke penjara. Muhammad bin Sirin. Kemudian Abu Kilabah al-Jarmi, yang beliau hidup dengan penuh keterbatasan. Hingga beliau hidup tinggal berdua, dalam posisi beliau itu buta dan lumpuh. Dan pembantunya hanya satu, yaitu seorang anak yang usianya sekitar 12 tahun. Tapi anak itu mati karena diterkam oleh binatang buas. Dan Abu Kilabah al-Jarmi selalu mengucapkan, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahumullah wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku dari musibah yang dialami oleh orang lain, dan Allah ngasih anugerah yang besar bagiku. Sampai Abu Hazim ketika mendengarkan ini beliau terheran. Situasi Anda seperti ini, tapi kenapa Anda selalu mengucapkan kalimat itu? Jawab dia, di sana banyak orang sakit, tapi dia tidak beriman.
Bukankah aku lebih nikmat dibandingkan dia? Karena saya beriman, saya sakit, dia sakit, sama-sama sakit. Bukankah saya bisa bersyukur kepada nikmat Allah dan itu ibadah? Banyak orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah padahal dia dikasih nikmat yang berlimpah. Bukankah itu nikmat dari Allah? Dan demikian seterusnya. Dalam situasi beliau itu buta, lumpuh, hanya bisa duduk, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi selalu terucap dalam lisannya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kebahagiaan tergambar karena membandingkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain dibandingkan dengan nikmat yang beliau miliki. Beliau masih punya banyak nikmat. Berupa bisa zikir, menjadi orang mukmin dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa Anda lakukan ya. Jadi kalaupun Anda mengalami kesusahan, masih banyak orang yang kesusahannya di bawah Anda atau lebih parah dibandingkan Anda. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, mungkin waktu sudah larut ya Ustaz. Ini sebelum ditutup mungkin ada Ustadz bisa mungkin memberikan closing statement atau motivasi Ustadz sedikit untuk para insan kolbu semuanya Ustadz. Baik. Jadi dari apa yang tadi kita sampaikan, kita lihat unsur dalam diri kita itu dua, ada jasad, ada pikiran, ada arwah. Di mana unsur yang kedua itu lebih dominan dalam mengendalikan aktivitas kita dibandingkan unsur yang pertama. Oleh karena itu, pastikan unsur jiwa itu lebih sehat dibandingkan unsur fisik dan jasad. Karena jiwa yang sehat akan lebih bisa produktif dibandingkan jiwa yang terlalu banyak beban. Dan jangan bebani jiwa ini dengan terlalu banyak bergesekan yang bermasalah dengan orang lain. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Itu jadi beban besar bagi hati kita. Semakin banyak orang yang tidak kita sukai, orang yang menjadi musuh, maka makin banyak gesekan yang akan kita rasakan. Dan itu jadi tambahan beban bagi batin yang akan berbahaya bagi diri kita. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kajian malam ini berjalan lancar. Saya mewakili tim Kolbu mengucapkan jazakumullahu khair untuk Ustadz Aminur Bait dan semua insan Kolbu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Ana izin tutup doa Ustadz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.